membedah kiprah Infinix, the real game changer pasar smartphone Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, pasar smartphone Indonesia mengungkap beberapa kejutan menarik. Di tengah turun naiknya permintaan imbas melemahnya daya beli masyarakat, Transsion Group mampu menyodok ke pasar posisi elit. Data terbaru dari lembaga survei Omdia menunjukkan Transsion yang membawahi 3 merek smartphone, Infinix, Tecno, dan Itel, mampu menjegal posisi kedua di pasar smartphone Indonesia. Konsisten membidik segmen mid to low end, Transsion sukses membukukan 20% pangsa pasar melewati 3 merek top lainnya, Samsung, Oppo, dan Vivo. Kompetitor terdekat Xiaomi masih berada di puncak, namun pangsa pasarnya hanya berbeda 1% dengan Transsion. Keberhasilan memuncaki pasar Indonesia menjadi pembuktian bahwa produk-produk besutan Transsion telah diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sejatinya, sukses Transsion menanggapi posisi puncak tak bisa dilepaskan dari kontribusi Infinix. Di tengah persaingan ketat dengan merek-merek lainnya, Infinix sukses mencuri perhatian. Merek asal Cina ini mampu menembus pasar dengan strategi tepat dan produk sesuai kebutuhan pengguna di Indonesia. Sejak kali pertama memasuki pasar Indonesia pada 2015, Infinix kini menjadi salah satu brand paling diperhitungkan, khususnya di segmen entry level hingga menengah. Kesuksesan Infinix menjadi the real game changer di Indonesia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi harga dan spesifikasi menarik. Dibarengi dengan gaya pemasaran yang agresif, luasnya channel penjualan, baik online maupun offline, serta dukungan layanan purna jual di seluruh Indonesia. Infinix tahu betul cara menyesuaikan diri dengan tren dan gaya hidup konsumen muda Indonesia yang gemar bermain game dan aktif di media sosial. Bagaimana kiprah Infinix bertahan di tengah kerasnya kompetisi dan menyodok ke posisi puncak? Apa kiat dan strategi yang diusung oleh Infinix untuk mempertahankan posisi yang telah diraih? Temukan jawabannya dalam bincang eksekutif kali ini yang menghadirkan Sergio Tikoalu, Head of Marketing Infinix Indonesia bersama Selular. Halo, kembali dengan saya Uday Rana di Bincang Eksekutif. Bincang Eksekutif kali ini menghadirkan Bapak Sergio Tikoalu. Beliau adalah Head of Marketing dari Infinix Indonesia. Kita ketahui Infinix adalah brand yang sangat luar biasa. Dalam beberapa periode terakhir ini, 1-2 tahun ini sudah merangsak di posisi yang di puncak. Saya belum cek lagi, tapi di periode kuartal terakhir malah sudah tumbuh sangat signifikan pangsa pasar di Indonesia, dan sangat menarik. Kita akan membahas tentang bagaimana kiprah dan kinerja Infinix Indonesia, dan tentu saja Pak Sergio ini akan banyak akan menghadirkan hal-hal yang kita perlu tahu seperti apa strategi dan kiat bagaimana Infinix bisa bertumbuh luar biasa di Indonesia. Halo Pak Sergio, apa kabar? Halo Mbak. Siap. Makasih untuk sudah bisa hadir di Bincang Eksekutif. Sama-sama Pak. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa 2-3 tahun terakhir ini Infinix sudah menaikkan tajinya. Saya ingat banget sekali beberapa tahun, mungkin 5-6 tahun terakhir sebelumnya kan juga mungkin orang nggak melihat bahwa Infinix sebagai sebuah brand yang bisa jadi game changer di industri smartphone yang luar biasa gitu, di mana persaingan itu sangat ketat sekali gitu ya. Banyak juga brand akhirnya yang mundur gitu kan, tidak semuanya bisa berhasil kan gitu. Mungkin dari sisi growth Indonesia ini cukup menarik ya, bagaimanapun pasar masih melihat bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat penting. Pastinya. Dulu mungkin kalau kita lihat sebelum bahkan COVID tuh, saya ingat sekali mungkin antara bisa sampai 50 sampai 60 juta itu waktu normal. Tapi mungkin sekarang sudah turun, tapi begitupun Indonesia masih tetap jadi pasar yang sangat penting. Kita masih nomor 4 lah di dunia. Nah, ke Pak Sergio awalan nih, diskusi saya ingin mengawali seperti apa sih awalnya tuh Infinix melihat pasar Indonesia. Oke, kalau kita lihat pasar Indonesia ini pasar yang sangat kalau bisa dibilang tuh tidak bisa diprediksi sebenarnya. Maksudnya secara konsumen ya. Karena konsumen di Indonesia itu kalau bisa saya bilang sangat bervariasi ya. Makanya dari manufacturer atau brand dari smartphone juga itu harus benar-benar tahu segmen mana yang harus dipenetrasi gitu. Dan market Indonesia ini ya udah pasti secara market size kan salah satu yang terbesar di dunia. Makanya secara Transsion Group juga dari Infinix juga Indonesia ini sekarang menjadi target market utama dari Transsion. Makanya kalau dilihat sekarang investment kita secara produk, inovasi dan juga services yang kita bawa di Indonesia itu sangat-sangat besar gitu.
Karena kita ngelihat secara market size dan pertumbuhan marketnya juga untuk industri smartphone dan juga produk-produk IoT dan lain-lain, Indonesia ini salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu ya kalau negara-negara lainnya yang promising kayak India, Brazil, Indonesia tuh lumayan par lah dengan negara-negara ini. Dan kalau kita bisa bilang bahwa market Indonesia itu masih akan terus bertumbuh sangat signifikan. Kalau lihat dari beberapa data kan, secara pertumbuhan sekarang tuh smartphone pastinya dengan beberapa inovasi-inovasi yang dari teman-teman brand smartphone juga bawa, kayak ada AI, 5G dan lain-lain, itu pasti akan nge-push lagi market untuk lebih berkembang lagi pastinya. Jadi itulah yang kita lihat bahwa market Indonesia ini apa ya, kalau kita losing the market Indonesia, pasti kita losing the business secara global. Jadi ya, dan bisa dilihat lah banyak brand, nggak cuma Infinix, saya rasa sih semua brand, apalagi multinational brand untuk smartphone ataupun technology company, mereka pasti sangat melirik market ini ya, karena ya secara market size-nya gede dan juga daya belinya juga masih ada. Nah itu sih sebenarnya yang jadi patokannya, gimana caranya brand-brand teknologi ini bisa penetrasi di market ini. Dan Infinix sendiri tuh ya kita nge-treat market ini tuh adalah market yang kita harus must win. Kalau di meeting Infinix tuh, Infinix Indonesia itu harus must win. Makanya kita di beberapa tahun belakangan ini kok bisa dilihat kan secara penetrasi dan juga inovasi produk, marketing, dan overall operation, ya kita memang market Indonesia ini salah satu yang kita benar-benar fokus gitu. Itu sih kalau kita lihat. Nah tadi saya sudah sebutkan kan, awalnya kan dengan kompetisi yang keras, tidak mudah juga beberapa brand untuk bahkan mencuri pangsa pasar yang dari pemain-pemain yang udah klotokan gitu ya. Infinix kan boleh dibilang jadi game changer beneran gitu. Artinya pangsa pasar yang diraih itu juga belakangan juga sangat signifikan gitu. Bahkan mungkin kalau tanpa ada Infinix ya mungkin tidak ada Tencent juga, saya bisa disebut sebagai dari nama besar kan gitu ya. Nah ke belakang mungkin berapa 5 tahun lalu, saya ingat sekali kan Infinix ini mengawali dengan produk yang ya boleh bilang spek dewa, harga terjangkau kan gitu. Kemudian itu yang jadi salah satu daya tarik yang luar biasa. Nah, apakah harga masih jadi faktor determinan untuk sekarang ini ya, Pak Sergio? Sebenarnya gini, kalau kita lihat market Indonesia, mereka itu masih sangat tergantung market ya. Maksudnya kalau kita lihat market low end, pasti harga itu masih jadi salah satu key driver buat mereka. Mereka masih sangat melihat harga ini jadi salah satu hal yang jadi consideration-nya mereka. Tapi untuk market yang mungkin lebih mature kayak bukan mature ya, tapi maksudnya market yang lebih up, mungkin dari mid ke high level, somehow yang dibilang itu bukan harga, tapi ya bahasanya VFM, value for money ya. Jadi worth it nggak duit yang saya keluarkan untuk di harga ini gitu. Jadi itu mungkin kalau kita lihat untuk segi mid level. Tapi ada satu insight juga adalah, aku kasih contoh gini nih. Ada teman saya, dia beli handphone, salah satu smartphone Android, dia beli harganya 20 juta, let's say. Ya. Dia beli harga 20 juta, waktu itu gue tanya gitu, kenapa lu beli handphone inilah? Karena kalau kita tahu kan kalau handphone harga segitu ya pasti orang mikirnya tuh belinya ya either iPhone atau Samsung ya kan. Ya adalah dia beli ada salah satu brand. And then gue tanya kenapa beli, oh karena desainnya bagus. Oke. Harganya berapa? Harganya 20 juta gitu. Oke. Kenapa lu beli? Oh gue waktu itu gue udah research segala macam, tech reviewer bilang ini handphonenya paling oke segala macam. Oke. And then gue tanya gitu loh. Oke. Kalau misalkan nih desainnya bagus banget. Lu lihat di tech reviewer, wah ini handphone udah nggak ada celahnya lah, udah perfect. Tapi harganya itu 3 juta. Lu mau beli nggak? Enggak, dia bilang. Karena levelnya dia itu udah level udah affluent. Levelnya itu udah level yang pengguna handphone yang high end gitu.
Jadi ya itu tergantung, makanya harga itu sangat-sangat tergantung. Depends on siapa usernya. Iya, iya, iya. Kayak misalkan ya mungkin beberapa profile orang misalkan kayak CEO level mungkin ya kan, ketika mereka ya contoh kayak saya lah, saya pecinta sneakers ya kan. Misalkan ada sneakers, wah ini sneakers perfect banget, bagus banget, Nike, apalah atau apapun itulah ya. Iya, iya. Tapi pas lihat harga 1 juta, oke nggak sih? Iya, iya, iya. Iya kan? Tapi kalau misalkan harganya let's say 10 juta misalkan, ya karena pertama misalkan ada kemampuan untuk beli itu, nah gue masalah lebih trust untuk beli harga itu, gitu. Jadi makanya masalah harga itu mungkin ya kalau saya classify untuk low end pasti harga itu jadi driver. Iya, iya. Mereka itu masih cost conscious banget. Mereka bakal lihat oh harganya ini oke atau enggak gitu. Kalau dia udah mulai ke mid, ya mungkin tuh mereka cari yang benar-benar VFM, memang value for money gitu. Jadi worth it, gua beli ini untuk gua bisa dapetin specs atau apapun itu yang worth it lah. Jadi intinya semua uang yang saya spend itu worth it dengan fitur dan apapun itu yang ada di smartphone itu. Iya, iya. Baru mungkin ada juga segmen yang dia itu memang segmen yang belum bisa dapetin yang high end, tapi dia itu punya driver di mana yang ngedrive dia adalah social imagery, social acceptance. Maksudnya dia pengen kelihatan lebih apa ya, lebih secara imagery-nya tuh kelihatan lebih premium. Ya makanya sekarang banyak ceritanya, misalkan ini gua bukan mendiskreditkan social class di Indonesia, tapi aku kasih contoh misalnya gaji misalkan 5 juta, tapi nyicil iPhone, ya kan? Apa drivernya? Drivernya udah pasti. Mereka ini pengen kelihatan bahwa gua tuh punya imagery yang kelihatan lebih premium, eksklusif. Nah itu ada juga tuh segmen kayak gitu. Jadi mereka walaupun harganya kemahalan, dia bakal maksa untuk beli. Ya whatever it takes, dia akan beli. Nah baru yang terakhir tuh, bukan terakhir sih, baru ada satu lagi yang tadi aku bilang, ya memang affluent, memang benar-benar kaya gitu, memang benar-benar mereka udah berduit. Nah mereka malah kalau handphonenya terlalu murah nggak percaya. Nggak percaya. Betul. Misalkan kayak tadi aku bilang, udah ada handphone 20 juta sama persis kayak iPhone. Oke dia beli. Tapi coba gue tanya, oke speknya sama persis kayak iPhone, desainnya sama, nggak ada beda, harganya 2 juta, lu beli nggak? Nggak. Sama kan, mungkin Pak Udah juga mungkin kayak gitu mungkin. Misalkan kayak gue beli sepatu kayak nggak saya bilang ya, saya suka sepatu nih. Ya mungkin kalau sepatu misalkan kelihatan, ini sepatu bagus banget nih. Pas lihat harganya 500.000. Wah, bener nggak sih ini sepatu? Ya kan pasti ada itu. Karena kita mungkin ya namanya social economics itu kan ada levelnya. Level kita yang mungkin udah lebih punya financial lebih oke, ya mungkin pas ngelihat itu tuh, oh ini ada level trustnya tuh udah beda gitu. Betul. Jadi harga kalau kita ngomongin harga di Indonesia ya seperti itulah Pak. Betul ya. Baik, sebelum kita membahas tentang lebih detail tentang segmen-segmen yang berbanding dengan harga itu, kita ingin kembalikan awal dulu nih, bagaimana Infinix sebenarnya dalam 5 tahun terakhir bisa dalam posisi puncak sekarang ini ya. Strateginya apa sih mungkin yang memang kita perlu bahas detail ya. Mungkin Pak Sergio bisa langsung share di sini nih. Kira-kira apa sebenarnya yang faktor yang paling bisa memunculkan akhirnya Infinix is one of top brand di Indonesia kan? Sebenarnya ya udah pastilah. Maksudnya kalau kita bilang suatu brand bisa growth di satu market, ya itu udah pasti disupport oleh ekosistemnya gitu. Kita nggak bisa cuma bilang itu karena produk, itu cuma karena marketing, nggak gitu. Tapi disupport oleh semua. Soalnya Infinix itu di Indonesia apa udah tahu juga gitu. Infinix di Indonesia itu dari 2015. Kalau global kan 2013. Masuk di Indonesia 2015, ada ups and down-nya.
2018 sempat ngilang dikit ya. Benar. Gue ingat waktu itu ketemu Pak Uday bilang, perasaan ini Infinix sudah ngilang. Betul. Baru 2019 kita mulai masuk lagi. Aku masih ingat 2019 itu literally event kayak circle saya, maksudnya teman-teman saya ke market, ke kota-kota selain Jawa, nggak ada yang tahu Infinix, Pak. Real awareness-nya itu, even ini jujur aja ini saya di teman-teman seluler, waktu itu even orang kiranya tuh Infinix itu parfum, Mbak. Benar. Makanya waktu itu challenge juga buat kita gitu loh. Jadi gimana brand yang bukan baru juga sih, waktu saya masuk tuh 2018 akhir lah. Maksudnya waktu saya masuk juga itu Infinix sudah ada gitu. Tapi kan memang secara penetrasi market tuh belum semasif sekarang gitu. Nah itu dari awal tuh memang awareness-nya masih kecil. Produknya juga kita tuh kita masih mencoba melihat pasar mana yang oke. Nah dari situlah yang pasti pertama adalah kita dari waktu saya join, ya udah pastilah adalah manajemen pastinya. Waktu itu kita manajemennya itu memang new management ya, dari tim HQ, dari tim HQ dan juga lokal itu memang benar-benar kita new management. Baru dari situ, dari manajemen yang baru kita mulai coba penetrasi lagi market dengan produk yang kita rasa itu bisa fit into the market. Ya. Karena ya pasti kalau kita ngomongin smartphone atau teknologi ya product is the king gitu. Kalau ya mau marketingnya mau sedewa apapun, kalau produknya nggak bisa apa-apa kan. Ya mulai dari situ kita lihat produk mana yang oke, itu kita benar-benar kita benahin. Dari segi marketing juga kita mulai coba approach yang lebih pendekatannya itu lebih ke consumer centric. After sales juga dengan Calcare itu udah mulai bangun, sekarang udah ratusan, dulu tuh cuma beberapa malah kan. Baru partnership kita dengan distributor dan lain-lain. Dan kalau bisa dibilang tuh titik baliknya itu mungkin kalau saya bisa bilang tuh di tahun pandemi itu tahun berapa ya? 2020 ya? Ya, tahun 2020 itu mungkin jadi salah satu jadi satu stepping stone dari Infinix. Jadi 2019 kita launching, sebelum 2019 itu kita launching kalau nggak salah comebacknya Infinix itu Smart 3 Plus sama Hot 7 Pro. Iya. Waktu itu kita launching dan itu sangat-sangat diterima di market, penjualannya sangat-sangat bombastis lah waktu itu. Nah dari situ kita mulai start 2020 itu pandemi. Nah di pandemi itu ya kita di Infinix juga kita percaya bahwa mendengarkan konsumen itu adalah hal yang paling kunci buat kita, apa maunya konsumen. Jadi di situ tuh kita melakukan banyak sekali R&D, research and development, dan juga kita benar-benar turun ke konsumen, mendengar apa yang mereka mau. Nah di situ kita lihat ada white space-nya. Jadi ketika pandemi Infinix sebelumnya itu, kalau ya Pak Uday juga tahu ya, smartphone Infinix itu terkenal dengan baterai gede. Betul. Iya. Dulu tuh kita pernah campaign namanya lupa charger namanya. Dan itu tuh terkenal Infinix itu adalah handphone pelopor handphone baterai yang kapasitas baterainya gede gitu. Nah makanya pas pandemi waktu kita ke market, di market itu kita lihat kan pandemi nggak bisa kemana-mana ya. Nggak bisa kemana-mana itu membuat mereka engage dengan smartphone-nya itu lebih intens, ya kan? Dengan mereka lebih intens dengan smartphone-nya, penggunaan baterai lebih banyak. Ya bukan berarti di rumah kan lu harus ngecharge terus kan. Tetap kan ya pasti ngecharge habis itu pakai gitu. Jadi secara penggunaan untuk productivity dan entertainment itu sangat-sangat meningkat. Nah itu kita lihat secara produk, wah berarti itu kita harus fulfill di area ini nih. Minimal misalkan baterai itu kita harus benar-benar kasih yang terbaik gitu loh. Baterai yang bisa nge-fulfill kesehariannya mereka. RAM-nya besar, RAM-nya itu bisa nge-support mereka untuk productivity. Dan juga semua yang berhubungan sama productivity dan entertainment. Iya. That's the first insight. The first findings lah yang kita dapat.
Baru yang kedua kita lihat adalah, wah ini peningkatan orang main mobile gaming di rumah itu lebih meningkat. Betul. Ya. Nah, itu loh. Karena ya kita kan waktu itu semua orang di rumah ya. Oh. Ya walaupun bahasanya WFA, cuma kan kita nggak bisa kontrol nih orang-orang WFA atau enggak ya kan. Mungkin abis Zoom meeting, abis itu main Mobile Legends kan zaman itu nggak tahu ya. Ya kan? Betul. Nah kita lihat tuh pengguna waktu itu Mobile Legends lah yang naik banget, Mobile Legends, PUBG. Tahu nggak ini naik banget nih. Nah di situ kita membuat positioning, di mana waktu itu kan kita ada seri Smart, Hot, Note, baru belum ada GT tuh. Masih ada S series, Betul. masih ada S, baru terakhir tuh Zero kan. Nah, akhirnya kita lihat, oh ini kayak market low, mid low itu ada white space, di mana kita bisa masuk di space-nya itu adalah untuk affordable gaming smartphone. Yang which is waktu itu tuh belum ada yang tap in tuh kalau di Indonesia. Banyak smartphone yang masuk di Indonesia dengan bilang bahwa ini performance yang bagus segala macam, tapi mereka nggak secara detail atau spesifik nge-branding bahwa ini adalah smartphone gaming. Iya. Di tahun itu tuh orang kalau mau bilang smartphone gaming ya kalian harus beli ROG lah, harus beli smartphone yang benar-benar memang rata kanan gitu loh, ya kan? Nah kita lihat ada white space di situ. Oh ini tuh kalau kita masuk di sini, dengan kita tawarin smartphone yang bisa ngebantu experience gamingnya mereka, itu pasti bisa ngejawab key tension dari konsumen. Karena tensionnya mereka kan mereka di rumah, mereka pengen main game, tapi mungkin ya terkendala juga dengan financial, ya ada pandemi kan pasti financialnya berkurang. Ya mungkin mereka butuh smartphone yang affordable, yang value for money, yang bisa mensupport activity gamingnya mereka. Nah makanya di tahun itu kita luncurin beberapa smartphone mulai dari seri Note 8, saya ingat tagline-nya itu anti kalah waktu itu. Kita co-branding dengan Mobile Legends untuk pertama kalinya, dan itu penjualan pertama kalinya kita langsung naik. Note 8, baru selanjutnya itu yang paling fenomenal itu di Hot 10s kalau nggak salah. Ya Hot 10s. Itu kampanye namanya Gaming Anti Nge-Lag, dan itu kita kolaborasi juga sama Mobile Legends. Kita bawa chipset gaming, gua lupa G berapa waktu itu, lupa udah lama banget. Ya. Pokoknya kita masih sama MediaTek, chipset gaming. Nah di saat itulah penjualan Infinix tuh dari seri Hot, ya Smart udah pasti lah, karena Smart itu kan lebih ke essential phone dan harganya sangat kompetitif, udah pasti itu Hot. Jadi dari Smart, Hot itu sangat jadi revenue fuel-nya kita. Benar-benar nge-push sales-nya kita. Jadi dengan positioning kita di market affordable gaming itu sangat-sangat ngebantu kita di market Indonesia. Dan yang pastinya selain itu kunciannya kenapa Infinix bisa growth, ya udah pasti adalah tetap kita dengarkan apa maunya konsumen dan kita taruh di produk-produk kita ya. Makanya kalau dilihat di Infinix tuh nggak kayak handphone yang misalkan di harga sekian tuh semuanya ada gitu. Tapi kita memang fokus di handphone harga ini apa sih yang jadi key drivernya mereka? Oh, key drivernya mereka cari RAM yang gede. Ya kita fokus di situ gitu. Mereka cari performance yang gede, yang bagus. Ya kita fokus di situ. Oh, mereka cari kalau sekarang mereka cari itu untuk desainnya lebih oke ya. Kita fokus invest di desain. Jadi yang benar-benar kita ngedengar apa masukan dari konsumen, itu yang kita injek ke produk-produk kita. Baru yang di other hand, kenapa kita growth, udah pasti dari tahun 2020 sampai dengan sekarang itu pastinya kita expand secara channel penjualannya kita. Kalau di e-commerce sudah pasti, karena Infinix tuh dari pertama kali masuk di Indonesia, kita tuh udah memang jadi salah satu e-commerce brand e-commerce yang sangat-sangat penjualannya oke. Ya. Di Lazada kita beberapa tahun dulu itu sangat-sangat bagus, sampai dengan sekarang di Shopee dan lain-lain. Dan kita expand di lebih banyak retail store gitu. Dan kita juga ngebangun Infinix store-nya kita juga ngebangun retail branding kita lebih masif pastinya.
Karena gini, kalau di Indonesia itu pasti Pak Uda juga tahu bahwa market, sebenarnya orang kirain tuh e-commerce di Indonesia itu udah sangat gede banget. Padahal tuh sebenarnya kalau bisa bilang itu masih 80-20. Iya ya. 80-20 gitu loh. 80% itu semua market masih di offline gitu. Jadi mau nggak mau Infinix tetap harus invest di offline gitu. Jadi ya itu kita di 5 tahun terakhir ini kita ngebangun benar-benar retail brandingnya kita ya, toko-toko kita, dan juga pastinya secara untuk ngebantu distribusi kita kolaborasi dengan beberapa partner ya. Mungkin kalau zaman dulu kita cuma 2 distributor, sekarang kita udah beberapa distributor sekarang, including sekarang kita udah ada beberapa partner yang di modern channel ya. Kemarin kita baru sama Digimap dan lain-lain. Jadi ini jadi salah satu strategi kita untuk memang benar-benar make sure produknya Infinix itu bisa available di semua market gitu. Sekarang kalau mau cari produk Infinix mau dari Sabang sampai Merauke semua sudah ada gitu. Iya. Baru yang pasti adalah after sales. After sales kita itu memang benar-benar kita kasih after sales yang terbaik gitu loh. Jadi kita sampai kita ada services yang bisa pick up, kita ada apps-nya juga, orang-orang bisa akses by apps dan bisa searching the nearby location untuk service center, dan juga cara kita nge-solve produk-produk yang punya masalah itu sangat-sangat cepat. Dan juga banyak hal yang saya bilang tadi gitu, itu jadi bukan cuma satu faktor untuk bikin Infinix itu growth. Jadi ini ada banyak faktor dari produk, after sales, retail branding, marketing yang itu ngebantu secara keseluruhan, ngebantu brand Infinix itu untuk maju ke depan. Iya. Itu sih sebenarnya yang jadi kunciannya. Tapi kalau bisa bilang salah satu yang spesifik banget ya tadi, di mana waktu itu kita ngelihat peluang untuk market gaming dan kita berhasil di situ gitu. Ya, saya ini ada satu hal yang disebut dengan moment of truth ya, yang tadi Pak Sergio cerita gitu. Bahkan pada saat di COVID itu malah beberapa, kalau saya melihat mungkin flashback ke 2000 misalnya pada 98 ya, pada saat Krismon itu kan beberapa company besar bisa mengambil posisi yang cukup bagus di, kalau bahasa marketing kita sebut sebagai menyalip di tikungan gitu ya. Ya contoh misalnya kalau kita lihat dulu, saya ingat banget kayak semacam perusahaan seperti Garuda Food yang mungkin dulu fokusnya cuma kacang, tapi pada saat krisis Krismon ya kan, tapi tiba-tiba bisa naik, setelah itu bisa memperluas pasar, dan hari ini kita lihat Garuda Food salah satu perusahaan yang cukup besar di Indonesia kan, jadi udah semacam konglomerasi. Ini saya melihat yang sama nih, sisinya kayaknya ada satu hal yang tadi saya bilang menyalip tikungan, ada moment of truth ya kan, tetap bagaimanapun ekosistemnya dibangun kan sebenarnya. Tapi poin terbesar adalah yang jadi tantangan berikutnya nih Pak Sergio kan, setelah moment of truth dapat ya kan di tahun 2020 pada saat COVID kan, setelah itu kan pasar kan dalam situasi yang normal kembali kan gitu. Malah mungkin dalam situasi sekarang ya kita tahu lah ekonomi sedang tidak cukup bagus di Indonesia kan, daya beli masyarakat hari ini mungkin menurun kan. Dan juga kita lihat dari survei-survei terakhir, segmen premium sama segmen menengah kan juga yang tadinya cukup kebal sekarang turun ya kan, malah entry level yang naik. Nah kalau mencermati tren seperti ini bagaimana buat teman-teman ini Pak Sergio mengamati supaya mungkin tetap bisa tadi bahasanya adalah value for money, memahami kebutuhan konsumen, tetap mereka loyal terhadap Infinix. Oke, sebenarnya gini, kalau kita lihat memang market sekarang itu segmen mid segmen itu memang secara market share itu nggak gerak sebenarnya kalau kita lihat ya, quarter to quarter. High end juga semuanya cenderung nggak terlalu growth ya, malah low end yang naik ya kan. Nah kalau bisa bilang kalau strategi Infinix udah pasti, kalau mid low itu kita lumayan kuasain lah, dari $100 sampai $150 lah let's say, itu kita masih dikuasain sama Infinix gitu. Itu pasti kita harus maintain ya, itu harus pasti kita maintain. Jadi kita tetap harus kasih tetap inovasi-inovasi, harus tetap kasih competitive pricing yang oke. Itu pastinya, karena kita nggak mau losing the market gitu. Market share untuk mid low itu harus tetap kita maintain di $100 sampai $150. Nah untuk yang ke atasnya itu yang
mungkin bukan cuma Infinix yang jadi PR, semua brand pastinya, Ya. semua brand yang mulai dari bawah ke atas itu pasti susah. Beda kalau brandnya, let's say kayak Apple, iPhone dan lain-lain, mereka udah dari atas gitu dan nggak mungkin mereka turun ke bawah. Kalau kayak Infinix, ya kita tuh sama dengan brand-brand Android yang lain, ya, brand-brand smartphone yang lain, ya kita startnya itu dari mid low kan. Nah pastinya kalau kita lihat sebenarnya gini, market Indonesia apalagi untuk market mid low, ya not mid low, low. Kalau kita bilang low end, saya bisa bilang more than 50% of them itu adalah user-user yang pragmatik, sangat-sangat pragmatik. Kenapa saya bilang pragmatik? Karena mereka ngelihat produk itu as a commodity. Commodity dalam arti gini, as long the price is good, the spec is good, gua beli, gitu. Tapi one day ketika dia udah nggak oke, gua bakal cari yang lain. Makanya tuh user yang switching tuh kalau di mid low itu pasti sangat besar, sangat-sangat gede gitu. Nah bisa kebayang challenge-nya Infinix, yang which is kita di mid low ini sangat besar. Ya, ya. Kalau kita nggak nge-maintain market yang lebih atasnya lagi, udah pasti itu bakal susah. Dan ini bukan terjadi bukan cuma di Infinix gitu. Karena untuk membuat loyalty di market ini, yang market mid low ini, itu pastinya nggak gampang. Dan itu ya cenderung susah banget gitu loh. Karena mereka ya benar-benar ngelihat produk, mereka itu sangat pragmatik gitu kan. Mereka melihat bahwa produk itu harus sesuai dengan apa yang dia punya, ya, dan apa yang dia mau gitu. Apalagi daya beli masyarakat sekarang lagi sedang, Apalagi misalnya daya beli kayak sekarang purchasing powernya nggak sebagus tahun-tahun sebelumnya. betul. Nah itu pasti sangat-sangat impact banget gitu. Jadi kalau saya sendiri bilang bahwa kedepannya pasti untuk mid low segment kita bakal coba tetap kasih inovasi-inovasi yang terbaik pastinya, inovasi yang terbaik, dan kita pasti bakal ngelihat product fit kalau di marketing ya. Jadi gimana caranya kita kasih produk yang benar-benar ngejawab, oh segmen di 2,5 juta itu sebenarnya mereka butuh banget untuk ya let's say productivity atau gaming. Ya benar-benar kita taking care untuk gaming, tapi kita kasih tetap harga yang kompetitif. Jadi yang kita kasih itu adalah memang benar-benar value for money gitu. Dan untuk ngejawab untuk market yang lebih atas, udah pastinya mau nggak mau, dan saya yakin dan percaya juga semua brand yang awalnya starting point-nya itu sama seperti Infinix, kita semua itu harus start untuk mulai yang namanya equity campaign. Ya. Karena kalau kita nggak ngebangun equity dari suatu brand, apalagi kalau kita ngomongin smartphone, ya kita hanya generate a short term game pastinya. Kalau kita mau buat long term game, ya udah pasti kita harus invest di equity. Nah, dan equity doang itu bukan cuma berarti dari segi gimana kita membuat campaign yang benar-benar emosional, bukan, tapi equity campaign ini tuh harus tetap didorong dengan produk yang bagus, ya kan? Produknya itu harus tetap inovatif, produknya itu harus reliable. Karena gini, kalau kita udah main di mid to high, reliability is number one. Reliability is number one. Aku kasih contoh deh. Kenapa sih orang beli misalkan Kijang Innova gitu, ya kan? Udah pasti reliability, ya kan? Pertama, gua nggak perlu spending too much money misalkan untuk beli produk, misalkan kalau di atasnya dia mungkin kayak Lexus ya, and same line ya, kayak Toyota ya. Tapi dengan budgetnya gua beli Innova aja itu gua udah ngerasa premiumnya dapat dan reliable, ya kan? Karena kalau kita mau main di harga itu ya reliability itu yang paling penting. Reliability itu dalam arti produk kualitinya oke nggak, ya kan? User experience-nya oke nggak? Ya kalau kita mau sok-sokan kita bikin equity campaign, benar-benar kita ngomongin tentang values, ngomongin tentang emotional,
tapi at the end smartphone-nya ngebug atau apapun itu, Iya, iya. ya itu bisa jadi ngerusak lagi Iya, gitu betul, equity campaign gitu. Iya, iya. Nah makanya kalau kita mau ngomongin itu gimana caranya kita ngebangun memang brand healthness-nya itu memang benar-benar kita poles, bangun equity brandnya dan tetap tentunya jagain produknya, Betul, produk, services dan lain-lain gitu. Betul. Iya, iya. Nah itu yang harus dijaga. Jadi ketika misalkan suatu brand harganya itu misalkan udah nggak seperti sebelumnya, misalkan harganya itu lebih mahal dan lain-lain, konsumen tuh masih ngerasa worth it. Gitu. Karena gue kemarin baru lihat salah satu statement juga dari salah satu brand, sebenarnya beda loh kalau kita bilang barang mahal ya sama barang mewah. Ya. Kalau barang mewah itu tuh memang ada effort yang ditaruh di situ dan itu tuh yang membuat value yang membuat itu jadi mewah. Tapi kalau barang mahal, sometimes even kayak produknya itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Tapi karena branding lu kelihatan segala macam, lu jual harga mahal, orang kemakan beli harga mahal. Banyak lah, gua nggak usah bilang brand apa, gitu kan? Iya kan, ada kan. Jadi itu bedanya barang mewah sama barang mahal. Nah kita mau mana nih, mau pilih nih, ya kan? Nah itu sih sebenarnya. Artinya dengan situasi yang Pak Sergio jabarkan tadi dengan perubahan landscape industri dibarengnya juga dengan kondisi makro ekonomi kita, which is kalau bicara spesifiknya adalah challenge-nya nggak mudah ya kan, terutama purchasing power-nya juga sedang menurun. Ini juga kita lihat tadi Pak Sergio sama juga dengan riset ya teman-teman di IDC atau di kantor Point ya, bahwa pasar menengah ini malah belakangan malah yang tadinya cukup kebal malah sekarang juga growth-nya nggak gede-gede banget kan impact-nya cukup besar kan. Tapi kan bagaimanapun juga vendor seperti Transcend, Infinix kan tetap harus memaintain market yang tadi disebutkan tidak losing market kan itu kan. Cuma challenging-nya kan juga sangat tidak mudah kan gitu, dengan berusaha untuk masuk juga meningkatkan ASP, average selling price itu supaya dapat margin yang cukup besar. Karena kan main di low end kan pasti emang juga nggak gede banget ya gitu kan. Jadi memang ini saya bilangnya market Infinix sekarang dengan kita kasih harga terbaik itu sangat-sangat berdarah buat brand. Tapi ya buat konsumen ya pasti happy. Tapi buat kita, kalau kita mau hitung-hitungan secara operational cost dan lain-lain, ya kita memang benar-benar berdarah. Gitu. Cuma ya gimana caranya tetap kita kasih yang terbaik lah buat konsumen, kan? Tetap kasih yang terbaik buat konsumen. Intinya gini sih, ya kadang kita percayalah suatu brand atau produk itu ada rational sama emotional benefitnya, ya kan? Selama rational and emotional benefitnya ini bisa membuat konsumen itu worth it untuk spending their money, nah itu yang kita kejar. Iya. Itu aja, maksudnya jangan sampai frameworknya itu sampai dengan Indonesia ulang tahun yang ke-100 Infinix tuh harus jual harga yang sangat-sangat murah gitu. Tapi yang harus jadi frameworknya adalah gimana caranya kita tuh tetap memberikan value secara emosional dan rasional yang sesuai dan worth it buat konsumen untuk mereka spending their money. Iya. Itu kan yang paling kunci. Betul percaya. Ngomonginnya gampang, tapi eksekusinya to make it happen, ya itu susah. Iya. Nah, itu yang harus. Kalau perubahannya seperti apa ya? Ingat tadi itu kan artinya kan bahwa Inggris ke depan juga akan berusaha meningkatkan challenge-nya adalah di preposisi produk ya. Bisnis kalau bicara equity kan juga harapannya mungkin nggak sampai kelihatan kayak Apple gitu ya, emang udah sangat kuat di market high end gitu. Tapi minimal di menengah ya mid to low tuh tetap jadi pilihan yang terbaik kan gitu. Tapi kan juga sisi lain kan juga tetap berusaha mendekatkan ASP tadi kan gitu. Nah sebenarnya kan ini kan juga ada jebakan Batman juga kan sebenarnya kan, karena kita juga bisa lihat beberapa brand
yang tadi cepat juga mau naik ke atas ke menengah, tapi akhirnya tidak sebut fail ya, tapi memang akhirnya jadi kayak agak susah juga karena kan secara equity brandnya orang belum cukup yakin bisa membeli betul. produk dengan harga mungkin tadinya dia memang main kencang di anggaplah di low end 2,5 juta ke bawah, dan tiba-tiba dia menaik Mencar sampai 5 20 juta juta, misalnya 2 kali, itu kan pasti juga kaget juga Ya. konsumen. Nah ini gimana mensiasatinya Pak Sergio ya? Sebenarnya gini, untuk tahun depan kita mungkin secara, saya nggak bisa bilang secara eksplisit marketing ataupun produk strateginya tahun depan seperti apa, karena pastinya kita juga sekarang lagi proses untuk menggodok strateginya ya, dari segi produk, marketing, dan juga the whole operation. Tapi yang jelas tahun depan misi kita adalah gimana kita bisa memberikan added value kepada konsumen. Nah, di tahun depan juga ada salah satu dari semua series kita kan sekarang ada 4 seri. Ada salah satu seri smartphone kita yang benar-benar yang bakal jadi key product seriesnya kita, yang itu yang akan merepresent Infinix as a brand. Oke. Dan itu yang akan menjadi produk yang membawa brand equity dari Infinix. Jadi kayak produk hero lah kira-kira gitu. Yes, produk hero-nya, dan itu yang apa? Dan itu yang bakal jadi key product yang akan menaikkan ASP-nya kita. I see. Ya. Produknya sebenarnya kalau di sini mungkin aku belum bisa bilang. Iya, iya. Pak udah mungkin tahu. Tadi off the record sudah saya sempat mention, tapi memang belum pasti juga Pak I sebenarnya. see. Ya. Karena kita masih crafting the strategy ya. Iya. Tapi itu, jadi tahun depan intinya kuncinya mungkin keywordnya adalah gimana kita bisa memberikan added value kepada konsumen, dan gimana caranya juga tahun depan secara imagery Infinix itu bisa lebih better ya. Maksudnya kalau sekarang kan ini aku belak-belakan aja. Kalau kita ke market langsung aja lah, misalkan kita tanya brand Infinix apa di top of mind kamu? Paling di otaknya HP murah. Iya kan? Nah, imagery itu yang mungkin perlahan-lahan kita harus ubah. Iya. Dan kita harus bergerak ke beberapa imagery yang bisa mengangkat brand equity dari Infinix. Nah, imagery yang lain kan sebenarnya kalau Infinix itu kalau based on data research-nya kita, brand for young itu sangat melekat banget di konsumen. Ketika kita brand itu Infinix adalah brand yang sangat anak muda banget. Pokoknya kalau mabar misalnya lepasin ya, karena ya kita udah pasti lah, karena kita sama Onyx Esport, sama JKT48 dan lain-lain, udah pasti itu sangat impact. Kita tapin juga di gaming ya, which is pemain game kan anak-anak muda semua ya. Itu brand for young. Baru itu handphone yang murah, masih stick to their minds gitu. Nah, gimana caranya ketika kita mau coba bermain di harga yang lebih di atas, tapi konsumen itu masih punya imagery handphone murah gitu. Jadi mungkin bukan handphone murah, tapi kembali lagi bahasa saya tadi gitu, bahwa gimana kita kasih smartphone yang bisa bikin mereka itu ngerasa worth it dengan uang yang mereka spend. Gitu. Nah, itu kan bukan definisi murah, betul. Tapi definisi worth it gitu. Value for money lah sebenarnya. Setuju. Nah, itu sebenarnya yang harus kita bangun sebenarnya. Dan tahun depan ya mungkin secara style marketing kita akan berubah, secara produk juga bakal banyak kejutan pastinya. Kolaborasi dengan brand-brand luxury, dan juga kolaborasi dengan IP yang besar. Mungkin kita juga ada kolaborasi dengan brand ambassador yang lebih besar. Secara produk juga kita bakal ada banyak produk yang penuh dengan inovasi. Mostly bakal lebih banyak produk 5G udah pasti. Tahun ini kan kita produk 5G nggak terlalu banyak. Tahun depan most of the product is 5G karena kita percaya, kita juga lihat research, kalau misalkan lu mau beli handphone
yang lebih mahal. Mereka tuh pasti sangat-sangat easier to say, udah pasti mereka pengen cobain sesuatu inovasi yang baru. 5G, AI, ya kan? Ya, around this lah. Iya, iya. Jadi ya tahun depan masih 5G, AI juga itu masih fokusnya kita. Gaming juga masih pastinya kita nggak bakal ninggalin gaming pasti. Iya. Tapi udah pasti kita bakal coba main di beberapa lifestyle yang lain. Artinya strategi co-branding akan cukup gencar di tahun depan ya? Sangat gencar, Iya, sangat iya. gencar. Karena itu yang bakal ngebantu kita untuk ngebangun equity brandnya kita. Iya, gitu. iya. Makanya tahun depan secara produk, jadi bukan cuma marketing, tapi produk juga kita bakal banyak kolaborasi dari segi desain dan lain-lain. Dan tahun depan juga beberapa smartphone kita, ya, mungkin ini bisa di-spill dikit. Ada yang kita memang collaborate with Snapdragon, Wow. yang mungkin ya sebelum-sebelumnya kita banyakkan dengan MediaTek ya, which is MediaTek juga yang kita luncurkan sangat-sangat super powerful. Tapi kalau nantinya juga kita bakal ada juga dengan Snapdragon. Wow. Iya, iya. Ya, dan banyak hal lah. Maksudnya kita tetap inovasi tetap jalan. Secara brand juga kita pastinya bakal merubah sedikit imagery Infinix. Ya. Iya, iya. Intinya gini, gimana kita ngerubah imagery Infinix agar orang-orang yang jadi calon pembeli dan juga orang-orang yang sudah memakai Infinix, mereka itu bisa proud dengan Infinix. Sekarang saya belum bisa bilang mereka proud with the Infinix gitu. Tapi yang itu hal yang harus kita make sure. Iya, iya. Gimana mereka itu proud dengan Infinix gitu. Iya, iya. Jadi bukan cuma sekedar, oh saya beli ini handphone tuh karena gue pengen main game dan chipsetnya bagus, harganya affordable. Iya, Enggak. iya, iya. Tapi gimana caranya mereka itu harus proud with our brand gitu. Karena brandnya kita ini itu adalah brand yang fit dengan mereka, cocok dengan mereka. Terutama dalam menunjang gaya hidup ini ya. Pastinya. Betul, betul. Artinya tantangan lebih bagaimana mendongkrak ya atau mendorong sebuah brand yang tadinya hanya sebatas fitur yang tadi aku sebutkan atau function dasar bla bla bla, tapi lebih jadi ke fashion statement kan, jadi pernyataan diri bagaimana ini jadi bagian dan mereka bisa jadi bagian dari circle yang memang itu tadi menunjukkan kelas ya. Mungkin memang sih itu tantangannya kan nggak mudah ya Pak Sergio kan. Beberapa saya sebutkan tadi berusaha juga naikin ke sana kan. Tapi mungkin kaget juga konsumen kan, kok tiba-tiba harga jadi meningkat kan gitu kan. Which is secara value-nya mungkin belum cukup sampai ke sana kan tuh. Artinya kan ini juga harus jadi kehati-hatian juga teman-teman di Infinix ya. Nah itu gimana strateginya supaya tidak sampai mungkin ya jangan sampai gagal juga nih. Pasti ada strateginya lah. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin juga mid to high, nah itu kan ada white space-nya juga pasti. Ya, ya. Kan dari rentang harga 3 juta misalkan sampai 20 juta, itu kan ada white space-nya. Kita mau tap in yang mana nih? I see, yeah. Mau main di 5 juta, mau main di 8 juta, mau main sekalian yang 20 juta, nah itu kan strateginya ada masing-masing. Ntar kita bakal lihat gitu. Oh kalau kita main di harga 8 juta mungkin positioningnya seperti ini, itu tuh marketnya itu gede nih, kita bisa makan nih. Artinya dari situasi yang cerita Pak Sergio itu, bisa dianalogikan bahwa success story sebelumnya bisa direplika di segmen. Bisa. Oke. Yeah. Paralel dengan brandnya itu tetap harus kita jaga gitu. Maksudnya brandnya itu secara apa ya? Mungkin gini, tahun depan tuh kalau dilihat secara branding dan lain-lain pastinya Infinix bakal sangat berbeda. Bakal ngelihat Infinix yang lebih apa ya? Fresh lah. Gue bisa bilang tahun depan itu it will be different. Itu kayak reset Infinix. Jadi orang-orang bakal ngeliat, wah ini Infinix beda nih. Ini yang ditunggu nih, luar biasa nih. Itu pasti saya jamin ya. Iya. Tahun depan itu bakal. Nah untuk strategi harus pasti kayak gitu. Dan kita pasti bakal sangat-sangat berhati-hati. Dalam arti berhati-hati dalam tap into which category of price. Gitu. Karena nggak mungkin, kayak tadi udah benar juga tuh. Misalkan nggak mungkin juga tiba-tiba kita biasa keluarin 2 juta, 3 juta, paling mahal 4 juta, terus tiba-tiba kita main di 25 juta kan terlalu jauh lah. Gitu.
Tapi kita bakal ada strateginya di mana misalkan ada satu seri, tapi di satu seri ini ada seri yang bisa kita tangkap mid, ada yang bisa kita tangkap mid to high, ada yang bisa tangkap high to ultra high end misalkan. Jadi dan secara quantity itu tuh mungkin tetap core-nya tetap yang mid misalkan. Jadi yang atasnya itu lebih ke ngedorong brandingnya misalkan. Iya, iya. Bawahnya itu yang tetap jadi revenue fuel-nya. Bisa jadi gitu. Artinya yang tadi disebutin hero produk ini akan satu muncul di tahun 2026 lah gitu ya, luar biasa. Nah ini juga saya pengen lihat juga nih situasi yang terjadi kan, preferensi konsumen bagaimanapun ketika membeli smartphone kan nggak jauh-jauh lah dari fitur-fiturnya ya. Masih tetap bicara soal kamera ya sekarang apa inovasi desainnya yang kemarin juga mungkin ya folding gitu kan, itu cukup lumayan juga ya kan, meskipun mungkin nggak gede-gede banget pangsanya kan. Tapi itu kan bagaimanapun salah satu inovasi yang dihadirkan gitu. Malah kalau kita lihat hari ini brand berlomba-lomba nih. Yang tadi yang Pak Sergio cerita mungkin 5 tahun sebelumnya udah bicara soal kapasitas itu, daya tuh udah didorong ya kan untuk main game terutama kan gitu pada saat COVID itu. Tapi hari ini kan kita lihat bahwa brand berlomba-lomba masuk ke satu hal yang juga jadi uniqueness karena preferensinya cukup besar, udah membenamkan yang sampai 5.000 sampai 6.000 mAh. Itu kan udah luar biasa juga tuh. Artinya isunya udah lagi nggak perlu charger tambahan atau power bank kan gitu-gitu kan. Nah ini kan salah satu yang memang pada era produsen nih, vendor tuh terus juga bergerak untuk menghasilkan produk atau inovasi itu. Nah sampai titik ini sebenarnya menurut penilaian Pak Sergio nih bakal ditambah AI ini apakah sudah bisa meet pada kebutuhan konsumen atau masih sebatas gimmick ya kalau bicara hari ini market ya? Oke, menarik. Kalau kita ngomongin AI, sekarang itu saya rasa AI itu udah jadi salah satu part of essential, salah satu yang penting untuk konsumen di Indonesia. Even saya bisa bilang di level mid level aja tuh AI itu udah jadi salah satu key driver buat para konsumen. Karena bisa dibilang sekarang kayak semua tuh udah berhubungan sama AI. Apalagi kalau kita ngomongin productivity, ya, ya nggak bisa dibohongin lah. Semua orang sekarang kerja udah pakai AI gitu, ya kan? Dan saya rasa sih bukan cuma dalam secara productivity ya. Sekarang tuh kalau kita lihat beberapa data juga, orang misalkan beli handphone, ya pasti kalau kita ngomongin handphone yang mid to high end, kamera itu jadi salah satu key driver kan. Nah sekarang tuh AI kamera itu jadi salah satu yang jadi consideration mereka gitu loh. Ini AI kameranya itu fungsinya apa aja gitu. Dan mereka tuh bisa do a lot of things dengan AI kamera itu. Jadi kedepannya tuh saya rasa AI ini bakal jadi sangat-sangat menentukan. Makanya banyak brand-brand itu sangat berlomba-lomba untuk branding tentang AI, including Infinix. Infinix kita bisa dibilang dari campaign kita yang Note sampai yang GT kita claim bahwa smartphone Note dan GT kita itu adalah the best AI gaming smartphone. Nah itu yang selalu kita bawa, best AI gaming smartphone. Kalau sebelumnya kita bilang the best gaming smartphone, sekarang kita bilang the best AI gaming smartphone gitu. Dan saya rasa AI ini bakal terus seperti itu dan bukan cuma dari segi kita ya, tapi dari ekosistem di dunia telco juga kan kalau kita lihat sekarang partner-partner provider kita tuh sekarang sudah menjurus ke AI semua gitu. Dan ya saya rasa nantinya tahun depan AI ini tuh yang bakal jadi salah satu game changer untuk industri, untuk secara keseluruhan teknologi industri apapun di tech industri ini dan apalagi di smartphone. Nah itu yang makanya gue bilang kalau kita nggak do something dengan AI ini ya pasti bakal ketinggalan. Makanya di Infinix tuh kita do a lot of things juga secara produk. Kita punya Infinix AI, kita punya beberapa feature-feature yang benar-benar didesain oleh tim Infinix dan ya tetap kita ada juga integrasi dengan ChatGPT, dengan Google Gemini dan beberapa
beberapa AI provider yang lain gitu. Jadi intinya itu AI, 5G, itu 5G saya rasa tahun depan will be very huge. Ya walaupun sebenarnya 5G itu udah bertahun-tahun kan. Iya. Tapi saya rasa sih tahun depan tuh 5G it will be something yang jadi benar-benar key driver Iya. buat konsumen. Konsumen ya. Karena kalau kita bisa lihat tuh sekarang 5G itu udah mulai merambah even ke smartphone, even kayak entry level udah sempat keluarin yang handphone 5G malah kemarin. Nah, kayaknya 5G juga tuh jadi salah satu key driver. Dan untuk desain, kalau desain itu lebih lebih nggak bisa dipredik, Pak. Itu tuh lebih ke ngedrive ngedrive emosionalnya orang kan. Kayak kemarin kita keluarin smartphone tertipis di dunia, karena memang trennya semua lagi ditipis-tipis semua nih. Iya. Crop kan? itu utama ya. Iya, baru kayak ya handphone lipat dan lain-lain gitu. Ya mungkin tren-tren seperti ini tuh di tahun depan bakal ada lebih banyak lagi ya. Dan ya desain itu memang sekarang tuh jadi salah satu key factor semuanya. Kalau kita do some research with the consumer, desain itu masih masuk di top 5-nya mereka gitu. Jadi ketika mereka beli smartphone, desain yang spesifik, desain yang mereka suka itu adalah salah satu yang drive mereka untuk beli suatu smartphone gitu. Jadi itu sih yang mungkin kalau saya rasa yang bakal jadi something di 2026. Ada nggak mungkin terobosan yang berbeda? Anggaplah seperti kayak iPhone yang sekarang model 17 itu kan form faktor kan berbeda, tiba-tiba sampai keluar dari pakemnya Apple sendiri kan gitu. Artinya memang bagaimanapun kan even 11 Apple aja berani mengambil terobosan berbeda untuk desain yang memang totally agak sedikit ini seperti menyegarkan juga sebenarnya kan buat konsumen. Wah, sesuatu yang nggak cuma itu aja kan gitu. Nah, tahun depan kalau gimana juga desainnya bagaimana dalam hal pengembangan berikut tadi strateginya Infinix ya Pak Sergio? Ini ngomongin kalau iPhone ya, gue sih nggak lihat desain yang sangat signifikan berubah. Betul. Sorry iPhone. Oke, balik lagi ke Infinix. Kalau dari kita tuh pastinya bakal banyak inovasi yang akan kita bawa di tahun depan. Di awal tahun saya bisa kasih sedikit bocoran, kita akan luncurkan salah satu produk, serinya belum bisa aku bilang apa, tapi itu bakal jadi salah satu produk yang kita kolaborasi dengan salah satu desain, salah satu premium car design. Yang sangat-sangat luxury dan itu bakal kita luncurkan tahun depan. Nggak bisa spill kan ya? Nggak bisa spill Pak, ntar ketahuan sama kompetitor. Itu bakal kita luncurkan. Baru ada beberapa hal yang bakal jadi inovasinya Infinix tentunya dari segi performance pastinya. Baterai juga kita bakal ada peningkatan banyak hal dalam segi baterai, fast charge dan lain-lain. Build quality tentunya, build quality-nya kita ya dengan beberapa another new certificate untuk ketahanan smartphone. Itu pasti bakal kita tingkatkan. Dan secara desain sih pasti Infinix itu kita sangat-sangat agile. Kita sangat-sangat ngikutin trend, even we make the trend. Ya. Last time kita jadi smartphone pertama di dunia yang 3D curve tertipis di dunia. 3D curve ya, tertipis, harus di underline. Jadi saya rasa sih secara inovasi Infinix itu masih sangat mengedepankan ini, dan apalagi dari tahun ini kita tuh di Infinix secara global, apalagi di Indonesia, kita tuh invest a lot of investment untuk R&D, untuk produk. Jadi itu investment kita di R&D itu sangat-sangat besar banget. Jadi bisa kebayang seberapa besar juga effort dari Infinix untuk memberikan inovasi-inovasi teknologi yang benar-benar mutakhir gitu. Jadi itu sih mungkin sedikit banyak bocoran ya. Dan tahun depan mungkin secara kamera juga bakal sangat-sangat banyak peningkatan. Mungkin kalau di user-user Infinix ya kebanyakan mereka ngelihat performance, desain, kamera yang mungkin ada beberapa yang ya tetap kamera kita sangat-sangat satisfied, tapi tahun depan produk-produk kita itu secara kamera itu bakal ada peningkatan yang sangat signifikan, dan itu bakal sangat-sangat merubah user experience tentunya dari
dari konsumen. Artinya seluruh preferensi yang tadi kita sebutkan dari sisi desain, dari sisi fitur, dari sisi kamera, dari sisi bahkan yang terbaru yang AI itu semuanya tuh pasti akan bisa Ya. dipenuhi dari seluruh AI udah produk pasti saya. Pak, kita pengembangan AI itu secara internal dan yang kita kolaborasi dengan partner kayak ChatGPT, Gemini dan lain itu sangat-sangat intens dan kita pastinya tuh bakal selalu integrasi the latest teknologi AI di semua smartphone-nya kita. Even kalau bisa dibilang kita mau integrasi ke semua lini produknya kita, bukan cuma di smartphone tapi juga di semua IoT produknya kita. Nah tadi kan kita udah bahas banyak smartphone, tadi malah bagus menarik tadi langsung kita main juga ke atau diskusi IoT. sedikit mengembang ke IoT. So far kan juga banyak banget produk-produk hero-nya di luar smartphone yang Infinix dari laptop ya kan, kemudian dari TWS sampai semuanya tuh sebagai bagian dari ekosistem seperti apa sebenarnya sih upaya sampai hari ini yang dilakukan oleh Infinix, karena kan juga preferensi konsumen kan tentu berbeda pada saat membeli smartphone, pasti berbeda dengan TWS, berbeda juga dengan laptop gitu. Apa nih lebih yang ketika orang atau masyarakat membeli TWS atau produk-produk IoT-nya Infinix sebenarnya, Pak Sergio? Kalau bisa dibilang tuh pasar aksesoris atau IoT di Indonesia itu sangat growing banget sekarang. Even sekarang kalau bisa dilihat tuh semuanya pemain-pemain gede untuk IoT, apalagi untuk market mid low di Indonesia, sadar tidak sadar itu semua transient sekarang. Oh Iya. biasa, iya iya. Sekarang number one itu one of our sister company market share-nya. Iya iya iya. Dan Infinix juga, ya bukan cuma Infinix, our other sister brand juga punya lini produk IoT gitu. Tapi kalau di Infinix sendiri tuh memang kita ya udah pasti kita melihat celah di mana secara produk IoT itu tuh yang relate dengan anak muda di Indonesia, relate dengan anak muda, relate dengan lifestyle-nya mereka, itu apa yang bisa kita provide. Makanya jangan heran kayak tahun kemarin, tahun ini tuh kita tahun kemarin kita sampai luncurin event kayak hair dryer gitu. Karena memang benar-benar tuh kita fokus akan apa kebutuhan digital lifestyle atau kebutuhan modern lifestyle dari konsumen anak muda di Indonesia. Jadi kita fokus ke anak muda untuk IoT-nya kita. Dan secara positioning udah pasti lah kalau kita ngomongin IoT kita masih kayak kalau kita lihat ketika kita baru masuk dengan smartphone gitu, kita masih kasih harga yang bagus dengan kualitas yang paling terbaik gitu. Iya, iya. Dan kalau bisa dilihat dari segi IoT juga sekarang penjualan kayak smartwatch, TWS itu sangat-sangat growing banget. Apalagi untuk harga-harga kita yang di bawah 500.000 itu sangat-sangat growing banget. Apalagi dengan sekarang tren orang tuh sekarang tren anak-anak muda sekarang itu flexing olahraga Pak. Ya, flexingnya itu di lapangan pedal, ya kan, lari, ya kan. Gitu lah. Yang which is itu sangat-sangat ngebantu juga penjualan kita untuk IoT kita di smartwatch, TWS. Dan Iya lain-lain. iya iya. Jadi yang benar-benar kita memang supporting juga untuk sporty lifestyle dan bisa dibilang juga untuk IoT tahun depan kita bakal lebih masif lagi. Oke, iya iya. Kita bakal mensupport banyak hal yang bisa mensupport sport, productivity, even kayak buat health ya kita nanti semuanya kita udah keluarin tuh ring Ya. Infinix Ring dan banyak lagi yang bakal kita keluarkan di luar ya hal-hal produk-produk yang di luar dugaan kayak hair dryer dan lain-lain. Mungkin kita ada beberapa produk lagi tahun depan. Karena kita nggak tahu di Transsion sendiri tuh, apalagi di Infinix kita secara inovasi tuh kita there's no boundaries, nggak ada batasan. Kita benar-benar exploring a lot of things. Jadi tidak menutup kemungkinan tahun depan tuh bakal banyak produk-produk selain smartphone yang benar-benar secara teknologinya itu sangat-sangat mumpuni, sangat inovatif dan pastinya secara harga itu sangat kompetitif dan yang pastinya juga adalah sangat menjawab kebutuhan anak muda di Indonesia.
Jadi untuk IoT kita lagi fokus ke situ lah. Anak-anak muda di Indonesia larinya kemana, mereka maunya apa ya itu kita provide. Iya, iya, iya. Artinya nih sama tadi yang Pak Sergio cerita, promosinya adalah smartphone juga luar biasa, IoT perangkatnya juga wearable juga akan semakin banyak lagi dengan tetap dengan kekuatan dan harga yang memang juga sangat kompetitif ya. Bisa Pasti jadi dan tentunya kita bakal nge-utilize channel smartphone kita. betul. Karena kan kalau dilihat channel smartphone kita secara offline juga kan udah sangat banyak gitu. Infinix Store kita udah lebih banyak, partner-partner kita dengan retailer-retailer itu udah lebih banyak. Jadi itu bisa sangat membantu kita untuk availability produk IoT-nya kita. Jadi kalau bisa dilihat sekarang hampir semua partner stores ataupun Infinix Stores yang kita punya pasti itu ada IoT produknya kita. Karena kalau kita mau bilang IoT produk juga tuh apalagi kalau kita main di mid low pastinya availability itu sangat penting buat konsumen gitu loh. Ketika mereka butuh gampang untuk mereka dapetin gitu loh. Nah itu pastinya bakal sangat membantu juga buat tahun depan kita untuk bisnis IoT-nya kita. Dan yang pastinya juga kalau kita mungkin tahun-tahun sekarang dan tahun sebelumnya kalau lihat mungkin IoT-nya Infinix tuh cuman kayak cherry on top aja. Iya, iya. Ya, tapi tahun depan tuh mungkin itu bakal jadi salah satu apa ya? Bakal jadi sesuatu yang jadi lini fokusnya Infinix. Iya, iya, iya. Nah ini kan kita udah menjelang akhir tahun nih, artinya kan produk juga sudah banyak diluncurkan oleh Infinix sepanjang tahun dari awal. Saya ingat banget ya, yang tadi yang kita sebutkan dari Pak Sergio, saya ingat banget pada saat peluncuran awal tahun gaming iPhone itu udah jadi kayak semacam lancap loh di benak teman-teman konsumennya Infinix ya. Nah tapi akhir tahun ini gimana Pak? Strategi akhir tahun sampai mungkin tentu kan juga bagaimana mempertahankan pangsa pasar gitu. Ini kan juga modal yang cukup besar untuk mengarungi di tahun depan gitu. Sementara kompetisi kan juga tetap akan terus sangat ketat gitu. Di chip di 2026 2005 akan seperti apa kira-kira Infinix Pak Sergio? Oke, kalau kita lihat secara big picture-nya pasti 2025 kita pengen menutup 2025 dengan kita tetap menjadi market share terbesar di Indonesia, udah pasti. Ya dengan ini udah pastinya gimana caranya kita nge-maintain market. Kita masih ada beberapa lini produk yang sebenarnya kita akan luncurkan, tapi itu merupakan kelanjutan dari produk yang kita udah luncurkan sebelumnya. Minggu depan tuh kita ada GT30 ya, GT30 kita luncurkan, baru setelah itu kita juga ada Xpad 20 Pro yang sebelumnya tuh kita baru keluarin yang Xpad 20 ya, ini kita keluarin yang versi Pro-nya. Untuk GT30 sendiri kita masih di ranah gaming, kita kolaborasi juga dengan salah satu IP Delta Force, dan untuk Xpad 20 Pro kita dengan PUBG. Dan ini tuh jadi produk-produk yang kita nge-maintain market. Dan pastinya di market kan kita masih ada Hot 50 Pro Plus, masih ada Hot 50 Pro, dan juga seri-seri Note 50. Itu tuh masih di market dan kita masih tetap push itu. GT30 Pro juga masih di market. Dari itu produk-produk yang bakal kita maintain sampai dengan akhir tahun. Tapi untuk real new product actually kita sampai akhir tahun kemungkinan sudah udah nggak ada lagi. Tapi dengan adanya GT30 dan juga Xpad 20 Pro itu pastinya itu bakal nge-boost lagi pastinya secara penjualan di Indonesia. Jadi itu merupakan salah satu langkah kita karena targetnya tahun ini tuh pasti kita harus ngangkat lagi secara market share. Dan kita juga kebantu karena secara volume kita lebih gede semuanya. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih ada satu seri kayak seri Zero, itu kan secara quantity kita nggak terlalu gede. Gitu. Sekarang kan seri Zero kita udah nggak ada, makanya seri Hot itu kita lumayan setahun kita bisa 2 kali launching dengan quantity yang lebih besar. Jadi didongkrak terus di pasar. Jadi kalau saya sih yakin quarter terakhir tahun ini kita bisa achieve target kita untuk jadi number one market share di Indonesia dengan melihat prediksi dari market juga dengan produk-produk yang kita sudah punya dan penetrasi yang nanti kita udah plan. Saya rasa sih sampai dengan akhir tahun kita bisa achieve lebih banyak unit sold di Indonesia
dengan sisa beberapa lini series yang masih ada di market. Kita masih ada seri Smart 10, masih ada seri Hot 50 series, masih ada seri GT30, masih ada seri Note 50. Nah itu semua tuh yang kita coba maintain di market sampai dengan akhir tahun. Nah tahun depan start from Februari kita udah gas lagi. Bukan Februari, Januari kita udah gas lagi, Pak. Iya. Januari kita udah ada produk baru, Februari menjelang Idul Fitri Betul. kita tuh udah benar-benar key produknya kita di situ. Iya, udah gaspol ya. Udah gaspol tuh. Baik, luar biasa nih. Nggak terasa 1 jam lebih sudah berdiskusi dengan Pak Sergio. Sudah banyak hal yang kita dapat insight-nya. Luar biasa gitu. Saya termasuk salah satu yang memang cukup kagum dengan Pak Sergio. Karena maaf ya kalau ketemu Pak Sergio sebelumnya tuh nggak kayak gini sebenarnya. 5 tahun sebelumnya oke lah ya, situasinya emang udah berubah gitu kan. Tapi juga memang spiritnya tetap sama gitu. Saya dulu ingat banget ya, mungkin masih satu pertanyaan gitu kan buat Pak Sergio. Karena kita ketemu gitu, yang awal-awal kita sebutin tadi itu 2000 berapa? 2000 berapa ya? 2019 Pak ya? 19 ya. Saya ingin menjadikan Infinix di nomor 1. Ini yakin ya? Oh iya. Sampai kayak gitu. Ini kan Saya ingat tuh salah satu gila ini statement kompetisinya kan. saya lupa tuh statement saya memang karena kecapean abis launching atau gimana terus saya sempat bilang kan ke media. Saya yakin Infinix dalam 3 tahun bakal jadi top 3 smartphone di Indonesia. Iya. Terus dikeluarin nama Sleller ID itu. Kata Sergio, Infinix bakal dalam 3 tahun gitulah menjuarai market smartphone di Indonesia. Kejadian. Ya kan? Sama sangka ya kan. Sama sangka. Pada waktu itu deg-degan juga, Pak. Wah, ini mah udah jadi janji. Tapi ya itu janji adalah doa mungkin. Iya. Ini mind of game ya kan. Nah itu. Balik lagi lah. Baik Mas Sergio, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk kesediaan teman-teman untuk menyaksikan diskusi kita yang cukup panjang juga. Saya sangat mendorong terus Infinix terus jadi Terima kasih sesuatu banyak, yang Pak. brand yang luar biasa. Bagaimanapun dengan harga yang kompetitif, dengan value produk yang tadi sebutin value per money, ini benar-benar membantu konsumen yang tetap bisa menikmati smartphone teranyar dengan inovasi terbaik ya kan, tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Yang tadi mungkin ke depan juga nggak sebatas murah, tapi mungkin bisa jadi worth it lah ya dengan kantong konsumen gitu. Tapi mungkin ke depan juga ya akhirnya kita juga bisa lihat bahwa salah satu game changer adalah AI. Nah kita lihat lagi nanti tahun depan seperti apa produk-produk atau line up-nya Infinix yang bisa lebih banyak lagi mendeliver kebutuhan konsumen Indonesia. Kira-kira gitu, Pak Sergio. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak Rio. Sukses buat Sleller. Siap, oke. Baik, Sobat Seluler, kita akhiri diskusi kita dengan Pak Sergio. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu di lain kesempatan, tentu saja dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya dengan Pak Sergio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.